Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anak sekalian, para pengurus, penasehat dan jamaah Masjid Al-Furqan, penurunan dan juga Bapak Ketua RT 06 beserta perangkatnya dan juga seluruh warga rukun tetangga 06. Kelurahan apa nih? Kelurahan apa? Kelurahan Penurunan yang saya cintai dan saya muliakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini di pekan ke 4 bulan Ramadan 1447 Hijriah, RT 06 Kelurahan Penurunan ini kembali seperti biasanya, yakni menyelenggarakan buka bersama dengan warga di Masjid Al-Furqan Penurunan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam acara kita ini. Dan pada kesempatan tahun ini yakni diadakan tausiah atau ceramah menjelang berbuka puasa itu, yakni kali ini diminta kepada saya untuk menyampaikan tausiah. Oleh karenanya izinkan pada kesempatan kali ini tema atau judul tausiah saya, karena ini berkaitan dengan RT. RT itu rukun apa? Rukun tetangga. Kalau RW rukun warga ya. Iya ya. RT rukun tetangga. Jadi tema atau judul saya ini berkaitan dengan adab ayahanda. Yakni adab al-jiwar atau adab bertetangga. Jadi kita semua ini kalau hidup normal itu bertetangga. Mau kita tinggal di desa, di mana saja, apalagi di kota, pasti kita punya tetangga. Mau tetangga itu banyak, sedikit, mau dekat atau jauh, pasti kita punya tetangga. Betul? Betul kan? Tarzan yang di hutan, apa ado tetangga, ado Tarzan tuh, betul nggak ibu-ibu? Tarzan ada tetangga dah, ado tetangganya gajah, bro, ya kan, harimau, ada. Jadi nggak bisa kita nggak hidup tanpa tetangga, karena memang manusia ini makhluk sosial, dia nggak bisa hidup sendirian, dia butuh orang untuk memenuhi kebutuhannya. Ya kan, kalau zaman dulu barter, tidak bisa gitu makan ikan aja, makan nasi aja, dia butuh. Zaman dulu barter, zaman kini lah canggihnya. Orang lah bisa beli berai lewat Shopee apa Shopee iya, iya ibu-ibu. Nah, jadi lah canggih. Jadi orang butuh bersosialisasi. Jadi nggak ada orang yang nggak punya tetangga itu. Maka Islam mengatur itu. Inilah menunjukkan agama kita ini sempurna. Sempurna. yakni dia mengatur segala sesuatu.
Bahkan ada orang Yahudi bilang, Nabi kamu itu ngatur segalonyo sampai cara buang air. Kecek sahabat Salman, betul. Memang Nabi kita itu ngajarin sampai cara buang air. Betul nggak ibu-ibu? Cara buang air diajar oleh Nabi kita. Betul. Cara masuk WC itu kecek Nabi sunnahnya masuk kaki kiri. Ya kan? Yakni berdoa. Bismillah. Allahumma, aku berlindung kepada Allah. Jannibis syaiton wa jannibis syaiton. Aku berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan. Keluarnya kaki kanan, berzikir ghufranaka Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawais. Diajar lagi oleh Nabi, kalau kamu buang air jangan deket-deket orang, menjauh. Kalau zaman dulu tuh cari tempat sepi, cari di semak, Nabi menjauh dari orang. Kalau zaman kini kan gitu, ada WC dalam WC, tidak boleh, dilarang oleh Nabi kencing dalam lubang, apalagi lubang semut, tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir itu ada semut lagi rapat RT. Nyobain pesing, aduh siapa kencing. Dilarang itu, tidak boleh kencing kata Nabi di bawah pohon tempat orang berteduh. Iya, maka itu diajar oleh Nabi. Wajib istinja, perhatikan tuh bapak-bapak. Wajib istinja, yakni cebok. Hah? Tidak boleh kita kencing tidak cebok, bahkan diancam, disiksa di kubur. Nabi pernah berjalan dengan sahabat, lalu dia lewat kuburan, dan Nabi berkata, ini penghuni kuburan ini lagi disiksa. Dua orang ini, pertama gara-gara gibah, ngomongin keburukan orang, apalagi ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu Al-Furqan suka ngomongin orang enggak? Enggak boleh, haram. Tetanggonya beli mobil baru, pasti kredit tuh 15 tahun. Apa urusannya ibu-ibu? Nyo nak kredit 20 tahun, nyo yang baik biarlah. Kalau ada tetangga kita beli mobil baru, alhamdulillah, saya siapa tahu bisa numpang kalau pergi pengajian. Begitu. Gibah, ngomongin orang. Yang satu lagi kata Nabi, kencingnya tak cebok. Nabi ambil pelepah korma muda, ditancap oleh Nabi. Nabi berdoa, selama belum kering pelepah ini, ditunda dulu siksanya. Jadi orang Yahudi aja tahu Nabi kita ngajar itu sampai cara buang air. Makanya bukan ajaran Islam kalau orang Muslim kencing tidak cebok. Diajar itu. Termasuk juga diajar kita bertetangga. Lihat kata Allah. Ini bahkan Allah langsung. Kata Allah, wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi. Kata Allah, berbuat baiklah kamu kepada satu orang tua, dua karib kerabat, tiga anak yatim, empat orang miskin, lima tetangga dekat dan tetangga jauh, enam teman sejawat. Surah An-Nisa ayat 36. Bahkan Nabi pernah berkata, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrithu. Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwa tetanggaku itu dapat warisan. Lihat, karena seringnya Jibril nyuruh Nabi itu berbuat baik sama tetangga. Sampai Nabi mengatakan, jangan-jangan tetangga amboku dapat warisan.
Karena sering Jibril nyuruh berbuat baik. Ini hadis dikeluarkan Bukhari Muslim. Nah, apa itu tetangga? Tetangga itu yang kita pahami itu yakni orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Sebagian ulama mengatakan orang yang 40 rumah dari rumah kita. Ya, 40 rumah. Kalau kita lihat kini bisa jadi satu RT. Karena saya pernah coba tanya-tanya ke RT saya apa. Rata-rata satu RT itu 60 warga. RT sih berapa? Itu agak banyak itu. Karena mungkin di pinggir jalan. Nah, di RT kami itu ada yang 60-an, ada sekitar itulah. Berarti satu RT itu masuk tetangga. Cuman ada yang tetangga dekat, ada yang tetangga jauh. Tapi tetangga. Yakni mungkin satu komplek, satu lorong, satu bedeng. Itu jadi itu tetangga. Oleh karenanya kata para ulama, yakni kalau kita yang pertama itu adab itu adalah kita memilih tetangga yang baik. Nah, perhatikan nih. Kalau kita mau cari rumah, beli rumah, tinggal di suatu tempat, ngontrak, itu yang pertama kita lihat yakni siapa bakal jadi tetangga gitu. Ini penting. Kita tidak dilarang pengen cari rumah yang murah, tidak apa-apa. Pengen cari rumah dekat dengan fasilitas umum, pasum, dekat pasar, rumah sakit, sekolah anak itu, tidak apa-apa. Di pinggir jalan, tidak apa-apa. Tapi yang lebih utama itu lihat tetangga kita yang bakal jadi tetangga kita. Karena apa? Karena tetangga itu bakal jadi ujian bagi kita. Maka kalau tetangga kita buruk, maka dampaknya bisa untuk kita. Tapi kalau tetangga kita baik, maka itu akan juga berdampak baik kepada kita. Maka Nabi mengatakan, perhatikan, arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Pertama, al-mar'atus soleh, istri yang soleha. Saya tanya dengan bapak-bapak, kalau dapat istri soleha, kira-kira hati kita senang? Disuruh nurut, diperintah ikut, kalau dipandang menyenangkan. Tolong dijawab, senang nggak? Senang nggak? Ibu-ibu kalau dapat suami yang soleh, senang nggak ibu-ibu? Dia tidak pemarah, baik, datu dia jujur, datu pemurah, tidak pelit. Pokoknya terkumpullah semua kebaikan pada suami itu. Ibu-ibu senang nggak? Itu. Jadi kata Nabi, suami yang soleh, istri yang soleha itu mendatangkan kebahagiaan. Oke. Yang kedua kata Nabi, wal maskanu wasi'u. Tempat tinggal yang luas. Cuma kalau kita punya tempat tinggal luas, senang kan? Mau nerima tamu enak. Kita mau adu acara enak. Rumah luas. Nak tidur melintang sama berputar sini, putar barek. Rumah luas, nikmat. Kemudian kata Nabi, wal jarus solihu, tetangga yang soleh. Ya subhanallah, dapat tetangga soleh itu, kalau kita minta tolong, macam mana? Dia nolong. Enak nih itu, dia mau berbagi, tidak? Tetangga soleh, macam mana soleh? Baik dengan kita, tidak mau menang sendiri,
sabar. Wah itu kalau tetanggo dapat tetanggo cak itu Pak Bu, kalau belum mati jangan dulu ditaruh di kandang di kubur, jangan, pelihara lah juga baik. Karena itu mendatangkan kebahagiaan. Kemudian kata Nabi yang terakhir, al-markabul hani, kendaraan yang elok. Wah, Anda yang punya kendaraan. Kita kalau punya kendaraan mobil, motor, coba tidak lancar, bannya bagus, power steering, enak dah. AC-nya hidup, speedonya bagus, itu penggelap apa namanya itu, kaconya enak, pionnya main, enak itu. Tapi sebaliknya kata Nabi, apa itu? Arba'un minasyaqa, 4 perkara yang dapat datangkan kesaruan. Apa itu? Al-mar'atus su, pasangan yang perangainya buruk. Bapak dapat bini buruk, disuruh tengkar, berhias tidak baca, muka kayak singa, rambut apa gigi betaring, muka merah, nganar kalau bahasa ini kan, berang pula. Kalau disuruh melawan, tekak. Apa lagi yang nak diambil? Masak asam galau, asin galau, pahit galau, apa? Itu mendatangkan kesengsaraan. Ibunda juga dapat suami yang buruk, jahat. Kalau istilah orang sekarang KDRT, masak salah, marah. Tidak masak, cuman ibu marah, pelit. Ibu-ibu senang nggak sama suami pelit? Halo ibu-ibu, suka nggak sama suami pelit? Pelit. Kalau bahasa Sundonya ada orang Sundor sih. Ada orang Sundor. Buntut gasiran. Keket, kalau Bengkulu keket. Kalau bahasa Curug apa yang ada pelit? Bahasa Bengkulu pelit. Apa? Bahasa Curug. Keset. Apa lagi? Bahasa Inggrisnya apa? Yang jago bahasa Inggris apa? Apa? Gemet. Wah, itu bahasa Inggris tuh. Bahasa Minang apa bahasa Padang? Sampilia. Itu orang Minang. Sampili apa? Sampili. Wah, itulah. Pokoknya tangannya tidak terbuka, pelit. Nggak ada yang suka dengan suami seperti itu. Suaminya padahal mampu 30 tahun nampu nikah Ustaz, tidak ada. Terbeli suami saya tuh kunyit untuk di tangan saya, di leher saya. Padahalnya mampu Ustaz. Iya Bu. Ya Allah. Boro-boro kunyit Ustaz. Mie ayam bogel aja tak pernah terbelinya. Coba lihat itu. Ya sudah, salah ibu sendiri. Kenapa mau jadikan dia suami? Dapat suami yang seperti itu. Ya ini suami yang buruk. Salah ayah Anda sendiri. Kenapa dapat milih istri yang buruk tadi itu. Itu al-mar'atus su. Kemudian wal jarusu, tetangga yang buruk. Itu saru juga. Nak menang sendiri. Ada tetangga yang buruk nak menang sendiri. Nyom pelihara ayam, boro-boro kita dibaginya daging. Dapat cirinya aja. Ini hati-hati nih, saya nasihati Anda yang melihara ayam. Kalau Anda tidak jaga itu ayam, tidak ada di kandang, itu jadi fitnah bagi tetangga. Nyo ciri di terasnya, ciri di mejanya, ciri di kursi, ciri di motornya. Anda berdosa, Anda zolim. Wajar kalau tetangga itu nyumpah. Kenapa Ustaz ngecek saya itu? Ya saya juga punya tetangga yang punya kucing. Lihat tuh. Ada kucing tuh dia hobi ngetes kukunya tuh di jok motor tetangga. Padahal jok tetangga tuh baru beli. Nyo sofa untuk tamu di depan rumahnya, teras baru beli.
oleh kucing itu dijadikannya alat samsak untuk ngetes kuku. La ilaha illallah. Lihat, Anda yang punya pohon buah-buahan, hati-hati itu. Yang punya pohon buah-buahan, jangan sampai apa namanya tuh, daunnya tuh jatuh ke tetangga. Tetangga ngecek, "Woi bapak itu nyado jambu bol rambutan, kami dapat saruknya jo, tidak pernah kami dikasih." Sampai numpuk di talang air, sampai nyumbat itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita harus tahu tuh masalah apa namanya, apalagi kalau kita bertetangga kok, God, masalah air kan kadang jadi masalah juga. Sampai Pak RT pun ikut turun tangan, saling menyalahkan. Ini nggak boleh. Di dalam Islam tuh harus sesama tetangga itu harus saling rukun, harus saling. Jangan coba kita cari solusinya. Ikut tetangga kita begini-begini harus dan kalau kita sampai dapat tetangga yang buruk seperti itu, nanggung gitu. Nanggung gitu. Kemudian yang terakhir yang dapat menyengsarakan kita itu adalah kendaraan yang buruk. Punya mobil nak mogok aja, punya motor bannya lari sana lari siku. Ini menyengsarakan kita. Oleh karenanya dapat tetangga yang baik itu adalah salah satu nikmat. Karena kita itu kadang kita ayahanda diuji oleh suami, oleh istri. Ya, kadang kita diuji. Ya Allah, punya suami kayak tadi tuh, KDRT, jahat, pelit. Ya Allah, punya istri tengkar, tidak pandai merawat diri, melawan. Itu ujian. Dapat suami elok, dapat suami istri baik. Diuji ke apa? Anak kita 2, 3, 4, ada aja itu yang satu di antaranya itu jadi ujian. Ingat, dapat pasangan suami istri elok, dapat anak elok, dapat mertua yang ini, yang tidak elok, jahat. Mertua siko baik-baik dah. Halo, iko mertua baik-baik, alhamdulillah. Istri baik, suami baik, anak baik, mertua baik. Diuji ke ipar. Ada tak? Ada itu ipar yang jahat. Alhamdulillah ipar saya baik Ustaz. Alhamdulillah itu dapat suami istri baik, dapat anak soleha, dapat mertua baik, dapat apa namanya besan baik, ipar baik. Dapat tetangga yang buruk. Itu juga ujian. Jadi siap-siaplah. Kadang-kala tetangga itu bisa jadi ujian. Nah, Pak RT siap-siap itu. Kalau dapat ujian, Pak RT jadi tempat rujukan. Biasanya kalau ada soal yang tidak bisa dijawab oleh anak murid, itu balik ke guru dah. Itu kalau tetangga warga itu ada masalah, itu Pak RT siap-siap tuh. Ini belagu soal sampah, ini belagu soal parkir motor, balik ke siapa? Pak RT itu. Pak RT dapat pahala kalau bisa menyelesaikan itu. Kemudian banyak sekali ini, tapi sepertinya sebentar lagi itu. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini, beberapa di antaranya, yakni perhatian kepada tetangga. Bukan golonganku kata Nabi, yakni dia kenyang, tetangganya kelaparan. Kita di Bengkulu termasuk menyedihkan. Beberapa waktu lalu kita di Seluma ya, saya lihat surveinya itu sensus itu. Seluma itu termasuk daerah miskin. Sampai ada waktu itu anak kecil yang busung lapar sampai keluar cacing di mana? Di hidungnya ada. Nah, ini Pak RT dan warga ini jangan sampai kita lihat di sekitar kita sampai ada orang kelaparan, berdosa gitu. Maka kita harus saling kerjasama. Jangan sampai mungkin ada orang tuh yang kata Allah, dia butuh tapi dia tidak mau minta tuh, maka harus ada kepedulian. Kita lihat tetangga tuh, jangan-jangan dia ada yang belum makan 2 hari 2 malam. Inilah manfaat dari puasa itu.
Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kamu, tidak sempurna imanmu kalau kamu kenyang tetangga kamu lapar. Bahkan dalam syariat agama kita, perhatikan, kalau kita masak gulai, apa ibu-ibu? Banyakkan kuahnya. Iko bukan berarti kita kasih kuah aja, kuah bening. Kata Ustadz tadi, kamu masak sop, udahlah bikin kuahnya banyak-banyak. Benar-benarnya bukan. Maksudnya tuh buatlah itu. Yang dikasih tetangga. Segala tetangga Ustadz, tidak. Minimal yang tetangga dekat. Kalau nyo kontraan, sebelah menyebelah, saling memberilah itu. Apalagi yang tercium baunya, bau makanan atau apa, itu saling memberi. Kata Nabi, saling memberi hadiahlah kamu, maka kamu pasti akan saling mencintai. Maka dengan tetangga itu baik-baik. Kalau kita nitip, kalau baik, orang nitip barang dengan kita enak kita juga. Kalau kita nak pahit, titip rumahku yo. Kalau kita pahit, rupo kita ngangkat jemuran, maka tetangga kita yang akan ngangkatnya, betul tak? Kalau kita ada acara, tetangga kita bantu. Maka jangan pelit-pelit dengan tetangga. Kalau kita pergi ke mana? Ke Semarang, jangan lupa bawa oleh-oleh. Apa namanya ikan yang bisa dimakan tulang itu di Semarang? Ikan bandeng. Kalau pergi kita ke Padang, bawa ilahnya kerupuk sanjay. Kalau kita pergi ke mana? Ke Palembang, bawa lah pempek Pak Raden apa pempek ini. Tidak usah banyak-banyak. Cukup satu dos gedang tu aja cukup udah. Ya, ini yang penting ada kita keinginan. Itu insya Allah akan kita saling mencintai. Barangkali inilah sebenarnya banyak sekali yang mau saya sampaikan, tapi intinya adalah sesama tetangga ini, wabil khusus Anda yang hidup di RT 06 Kelurahan Penurunan ini, maka hiduplah kita bertetangga dengan baik. Jadikanlah tetangga itu jadi jalan kita masuk surga tadi. Nak kemana gitu? Sombong, gak mau hidup. Kita butuh dengan orang lain. Jangan sampai ada omongan biar kelaknya mati, biarlah berjalan sendiri masuk dalam kubur. Itu kenapa omongan seperti itu? Karena dia tidak pandai, yakni hidup bertetangga itu. Maka kalau kita bertetangga baik, kalau kita mati orang sedih. Kalau kita bertetangga buruk, kita mati orang gimana? Orang tepuk tangan, orang bersorak, bahkan bisa jadi orang berkata alhamdulillah. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tetangga yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita yakni tetangga-tetangga yang baik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu